Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya kelas 10. Berjumpa lagi di channel saya Herwahyu. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang aspek pengolahan dengan judul materi pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan berfokus pada materi kemasan produk, kemasan produk makanan awetan dari bahan pangan nabati. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bersama tentang jenis-jenis biaya, ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya overhead. Kalian sudah paham? Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke materi kemasan. Kemasan sebuah produk merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan kewirausahaan. Karena pada kegiatan kewirausahaan itu ada proses produksi, membuat produk. Produk yang kita buat tentu untuk menarik calon pembeli atau calon konsumen atau orang lain tentu perlu kita kemas. Kita kemas dengan sebuah kemasan dengan semenarik mungkin, sebagus mungkin. Coba perhatikan contoh kemasan berikut ya. Di sini ada sebuah produk yang dikemas dengan berbagai jenis kemasan ya. Di sini ada yang dikemas dengan kemasan cup plastik ya. Di sini ada produk awetan nabati yaitu karika dikemas dengan kemasan toples kaca ya, botol. Kemudian ada juga yang dikemas dengan box ya, box kertas. Tentu penggunaan kemasan ini memiliki karakteristiknya masing-masing, mempunyai keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Kemasan mempunyai beberapa syarat ya. Yang pertama ada kemasan harus mampu melindungi isi dengan baik. Kemudian yang kedua, kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup. Yang ketiga, kemasan mudah dibawa. Kemudian yang keempat, bentuk dan ukuran menarik serta sesuai kebutuhan, artinya proporsional, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, disesuaikan dengan produk yang dikemas. Kemudian labeling harus jelas dan komplit. Semakin lengkap sebuah label atau keterangan pada kemasan itu akan semakin bagus. Kemudian yang keenam, bahan kemasan itu haruslah ramah lingkungan. Berikut contoh kemasan ya. Contoh kemasan yang bagus menurut Pak Her. Di sini sudah mencakup hampir semua syarat kemasan. Kemasan ini mampu melindungi isi dengan baik ya. Kemudian mudah dibuka dan ditutup. Di sini ada sealnya, mudah dibuka dan ditutup apabila tidak habis dalam satu kali konsumsi. Kemudian ini mudah dibawa juga. Bentuk dan ukurannya juga pas. Labeling cukup jelas, ini cukup lengkap ya. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu fungsi kemasan. Fungsi kemasan itu ada 3. Yang pertama ada fungsi perlindungan. Apa itu fungsi perlindungan? Fungsi perlindungan merupakan kemampuan sebuah kemasan untuk melindungi isi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, dan perlindungan dari sinar matahari. Kemudian untuk fungsi yang kedua itu ada fungsi penanganan. Fungsi penanganan itu maksudnya adalah kemasan mudah dibuka dan ditutup, kemudian mudah dalam pengangkutan atau distribusi, mudah dibuang dalam artian bisa diurai langsung oleh alam. Kemudian apabila tidak bisa langsung diurai oleh alam, bisa juga dicetak dan dibentuk kembali
seperti prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ini berarti kemasan harus menampakkan identifikasi, informasi, daya tarik, serta penampilan kemasan secara umum ya. Berarti sebuah kemasan itu mampu menarik daya beli atau perhatian sebuah konsumen ya. Konsumen yang awalnya tidak tertarik begitu melihat kemasan yang kita gunakan, konsumen akan berubah pikiran dari awalnya yang tidak mau atau tidak tertarik menjadi tertarik dan mau membeli. Itu terkait fungsi pemasaran. Kemudian ini ada gambar contoh kemasan ya. Dari contoh gambar ini secara umum sudah mencakup ketiga fungsi yang sudah kita bahas tadi. Fungsi perlindungan, penanganan, dan pemasaran. Kita lanjut ke materi berikutnya terkait jenis-jenis kemasan. Jenis kemasan secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kemasan primer, yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk yang dikemas, menempel ya. Ukurannya relatif kecil atau menyesuaikan dengan bahan yang dikemas, dan bisa juga disebut kemasan eceran. Kemudian untuk jenis kemasan yang kedua, itu ada kemasan sekunder. Apa itu kemasan sekunder? Kemasan sekunder merupakan kemasan lapis 2, di mana kemasan sekunder itu berisi sejumlah kemasan primer, ya, menyatukan beberapa kemasan primer. Kemasan ini tidak bersentuhan langsung dengan produk yang dikemas. Kemudian untuk jenis yang terakhir itu ada kemasan tersier. Kemasan tersier ini diperuntukkan sebagai kemasan transport, memudahkan proses distribusi dan melindungi produk dari benturan. Contohnya kardus, box kayu, dan sebagainya ya. Intinya kemasan yang berfungsi untuk mempermudah proses distribusi dan melindungi produk dari kerusakan fisik. Ini contoh kemasan ya. Bisa kalian lihat di sini ada torakur, tomat rasa kurma ya, sebuah awetan bahan pangan nabati atau lebih tepatnya manisan. Manisan ini dikemas dengan kemasan plastik. Plastik ini disebut kemasan primer. Kemudian untuk kemasan sekundernya itu adalah ini ya, kemasan sekunder. Dalam kotak ini terdiri dari beberapa kemasan primer di dalamnya ya. Kemudian untuk kemasan tersiernya mana? Kemasan tersiernya itu adalah box kardus atau box kayu yang isinya itu beberapa kemasan sekunder, beberapa box torakur ini ya. Itu terkait jenis-jenis kemasan, diingat-ingat dan dipahami. Apa itu kemasan primer, apa itu kemasan sekunder, dan apa itu kemasan tersier. Kita lanjut ke materi kemasan yang terakhir yaitu bahan kemas. Bahan kemas atau bahan kemasan itu secara umum terbagi menjadi 4, yaitu bahan kemas logam, kaca, ada plastik, dan kertas. Masing-masing dari jenis bahan kemas ini mempunyai karakteristik masing-masing, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh sebab itu, dalam memilih produk, kalian harus tahu kelemahan dan kelebihannya atau karakteristiknya apa ya. Kemudian yang tidak bisa dilepaskan dari kemasan tentu ada label atau pelabelan. Label dan pelabelan ini berkaitan dengan fungsi pengemasan, yaitu fungsi pemasaran atau fungsi identifikasi. Fungsi identifikasi ini mengandung arti bahwa kemasan harus dapat berbicara kepada konsumen. Berbicara terkait apa? Yang pertama terkait bahan baku produknya, bahan pembuatannya apa.
Kemudian cara menggunakan atau cara mengkonsumsinya. Kemudian cara penanganan kemasan ya, apakah perlu disimpan di lemari pendingin atau cukup di ruangan tertutup ya. Kemudian tanggal kedaluarsanya kapan, ini penting. Kemudian ukuran produk. Yang keenam, volume produk. Yang ketujuh, siapa produsennya. Serta yang kedelapan, lokasi produksinya ada di mana. Dan yang terakhir, customer service atau nomor yang dapat dihubungi apabila nanti terjadi suatu hal ya, bisa mungkin cacat produknya atau mungkin efek sampingnya, entah itu keracunan atau bagaimana ya. Itu pentingnya nomor yang dapat dihubungi atau customer service. Di sini ada beberapa poin yang wajib ada untuk packaging atau kemasan ya. Yang pertama ada nama brand atau nama dagang, kemudian ada nama produknya, jenis produknya itu apa. Ini terkait logo halal ya, dijelaskan. Karena kan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Kemudian ada berat, neto, ada PIRT, ini terkait perizinan. Kemudian ada penjelasan produk, penjelasan terkait keunggulan mungkin ya. Kemudian ada expired date atau tanggal kadaluarsa. Kemudian ini ada barcode ya untuk komputasi, sistem komputasi barang. Kemudian ada komposisi yang mengandung bahan bakan yang dipakai untuk membuat produk. Kemudian kandungan gizi juga penting ya. Serta yang terakhir alamat dan keterangan produsen. Dalam pembuatan label itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Pasal 30 Bab 4, di mana undang-undang itu berbunyi, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan itu wajib mencantumkan label, di mana boleh di dalam, boleh di kemasan bahan pangannya. Dalam label itu minimal ada 8 komponen, ada nama produk, nama dagang, komposisi, berat atau isi. Kemudian ada nama dan alamat produsen. Yang keenam ada nama pendaftaran atau perizinan, entah itu PIRT atau MD. Kemudian yang ketujuh itu ada tanggal atau bulan dan tahun kadaluarsa. Apabila produk yang kalian buat itu masa kadaluarsanya lebih dari 3 bulan, kalian cukup mencantumkan bulan dan tahunnya saja. Tapi apabila produk yang kalian buat itu masa kadaluarsanya di bawah 3 bulan, itu kalian harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun. Itu ya. Kemudian yang terakhir ada kode produksi. Ini terkait sistem komputasi barang ya. Bisa di internal produsen ataupun di sisi penjual. Ini terkait pamflet yang disebarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait label makanan. Secara umum ini hampir sama dengan ini ya. Karena dasarnya untuk pembuatan label itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 ya. Apabila sudah mengikuti ini, otomatis sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan. Seperti itu ya. Itu untuk materi yang bisa Pak Herwahyu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugas, berdasarkan bahan pangan pembuatannya, jenis kemasan bahan pangan itu dapat dikelompokkan menjadi kemasan kertas, gelas atau kaca, kaleng atau logam, serta plastik. Masing-masing dari jenis kemasan ini tentu mempunyai karakteristik tersendiri, ada kelebihan dan kekurangannya. Ini menjadi dasar untuk pemilihan jenis kemasan yang sesuai dengan produk pangannya. Tugasnya apa?
tugasnya kalian jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan kemasan tersebut ya. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar, sertakan nama, kelas, dan nomor absen. Itu saja yang bisa Pak Herwahyu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.